Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aden Teteh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, Teteh, bertemu kembali dengan Bu Isnur. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Buku yang akan kita gunakan yaitu buku tematik dari penerbit Erlangga. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya Aden Teteh dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai saja Aden Teteh belajarnya. Teteh, silakan buka halaman 19 sampai dengan 26. Kita akan memulai pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 1, tema 4. Teteh, sebelumnya pada pembelajaran 5 dan 6 ini ada cerita tentang berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Boleh dibuka ya di bukunya. Nah, ada mengenai hak dan kewajiban. Hak itu apa sih Aden Teteh? Dan kewajiban itu apa ya? Ini dia. Segala sesuatu yang harus dilakukan. Itu pengertian hak atau kewajiban ya Aden Teteh. Ya, betul sekali. Itu adalah pengertian dari kewajiban. Jadi, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau hak itu apa ya? Kalau hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Ya, jadi intinya sih gampangnya kalau hak itu sesuatu yang harus didapatkan, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Ya, jadi hak itu yang didapatkan dan kewajiban itu yang dilakukan. Ya, dan itu harus ya. Kemudian Aden Teteh, ada pertanyaan-pertanyaan, apa sih kewajiban anak? Dan apa pula hak dari anak? Kalau kewajiban orang tua itu apa saja ya? Dan hak orang tua juga apa ya Aden Teteh? Ada yang tahu? Oke, kita bahas sekarang. Kewajiban anak diantaranya yaitu belajar, menghormati orang tua, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi ya, kalau ibu tuliskan di sini nggak akan cukup semuanya. Kemudian hak anak, contohnya yaitu disayangi orang tua, diberi fasilitas, misalnya fasilitas untuk belajar, fasilitas berupa uang ya untuk jajan. Seperti itu. Kemudian dirawat dan dilindungi oleh orang tua ya. Kan Aden Teteh dari mulai bayi ya, dari mulai lahir hingga sekarang itu dirawat ya dan dilindungi oleh orang tua Aden Teteh. Dan lain-lain. Kewajiban orang tua yaitu mencari nafkah untuk keluarga, membiayai anak, menjaga dan merawat anak. Ya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Oke, kalau hak orang tua yaitu dihormati dan dihargai oleh anak ya, dan lain-lain sebagainya. Karena orang tua kita pun harus dihormati dan dihargai oleh anak ya. Itu hak orang tua. Misalnya ketika seperti pada cerita berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah hak orang tua kita
dihormati dengan cara kalau misalkan kita berangkat ke sekolah, yaitu berpamitannya dengan mengucap salam, terus mencium tangan mereka, itu adalah hak orang tua, ya. Haknya untuk dihormati. Contoh dari dihormati itu tadi, ya, berpamitan. Kewajiban kita sebagai anaknya, ya, kita menghargai atau menghormati orang tua kita. Ya, contohnya tadi, ya, kalau mau berangkat kemana-mana, bukan ke sekolah aja sih, ya, ada dan teteh itu harus berpamitan. Oke, selanjutnya teteh, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Di sini ada gambar ayah. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Jadi kewajiban ayah itu memenuhi kebutuhan anggota keluarga, ya, atau mencari nafkah. Itu adalah kewajiban seorang ayah, ya, sebagai kepala keluarga. Memenuhi kebutuhan anggota keluarga dari mulai ibu dan anak-anaknya. Nah, di bawahnya ada gambar ibu. Ibu bertugas mengurus keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau kewajiban ibu adalah mengurus keperluan di rumah. Tetapi jika ibunya bekerja, itu juga tidak mengapa. Berarti ibunya membantu ayah untuk menafkahi anggota keluarga. Jadi tidak salah, ya, dan teteh, semua ada kewajibannya masing. Oke, di sini ada Nina dan Adi, ya. Sebagai anak, berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Contohnya, tugas anak yaitu menjaga kebersihan kamarnya sendiri. Hayo dan teteh, siapa yang suka membersihkan kamarnya sendiri? Wah, hebat! Anak-anak ibu sudah pada bisa membersihkan kamarnya sendiri, ya. Nah, sudah bagus itu, karena itu memang tugas kita sebagai anak, ya. Jadi kewajibannya membantu ibu dan ayah. Contohnya dengan membersihkan kamar sendiri, ya. Tidak perlu yang sulit-sulit, ya, misalnya membantu ayah dan ibu bekerja, tidak usah, ya. Cukup dengan membersihkan kamarnya sendiri, ya. Kalau misalnya kamar sudah bersih, boleh membersihkan yang lainnya, misalnya lantai rumah, jendela, dan lain sebagainya. Begitu, ya, teteh. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Sebelumnya juga sudah kita bahas, ya, pada bagian slide sebelumnya. Kalau di sini katanya orang tua dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anaknya. Itu adalah hak dari orang tua, ya, untuk dihormati dan dipatuhi oleh anaknya. Hak anak itu disayangi oleh orang tua, ya. Jadi betul, ya. Setiap orang itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, dan teteh, kita berpindah dari hak dan kewajiban itu ke mengenai hitung-hitungan, ya. Ayo berhitung. Teteh, masih ingatkah teteh jumlah buku koleksi di perpustakaan Tony? Ya, itu ada di pembelajaran 1, ya, 1 dan 3. Oke. Jumlah seluruh buku ada 2.500 buah, yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200 buku cerita. Penyelesaiannya, buku milik perpustakaan merupakan jumlah dari buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan. Ya, maksudnya teteh,
Jadi jumlah dari jumlah buku perpustakaan itu ya yang ini. Jumlah seluruh bukunya kan 2.500. Nah, ini tuh 2.500 itu dihasilkan dari penjumlahan yang ini 1.300 ya. Penjumlahan dari banyaknya buku pelajaran dan penjumlahan banyaknya buku cerita. Jadi semuanya ada 2.500. Atau 2.500 ini adalah hasil dari penjumlahan dari banyak buku yang dipinjam dan banyak buku yang terdapat di perpustakaan ya. Jadi buku yang dipinjam ditambah dengan buku yang tidak dipinjam di perpustakaan itu seluruhnya ada 2.500. Nah, tapi tentu itu juga bermacam-macam ya. 2.500 ini terdiri dari 1.300 yang ini ya buku pelajaran, dan ada juga buku ceritanya. Seperti itu ya, dan teteh maksudnya. Supaya tidak bingung, mari kita lihat penjumlahannya. Nah, ini dia ya. Jumlah buku yang dipinjam titik-titik ditambah banyak buku di perpustakaan titik-titik. Jumlah bukunya semuanya 2.500. Oke. Pilih bilangan yang lebih kecil dari 2.500, misalnya 900. Ini ya. Total bukunya kan ada 2.500. Jadi di sini semuanya 2.500. Tapi di sini dan di sini ini beda-beda angkanya ya. Ini adalah kemungkinan bilangan yang akan muncul dari penjumlahan ini ya. Bilangan yang lainnya diperoleh dari 2.900 dikurangi 2.500 dikurangi 900 sama dengan 1.600. Itu adalah contoh yang nomor 1 ya. Jadi kan 2.500 ini. Nah, cari untuk mengisi ini ya. Penjumlahan ini diisi dengan, kan karena di sini titik-titiknya dua-duanya, jadi diisi dengan salah satunya boleh dengan angka yang lebih kecil dari 2.500 ya. Coba lihat. Ini semuanya lebih kecil kan angkanya daripada 2.500 ya. Nah, kita ambil dulu yang 900. Ini contoh ya. Boleh berapa aja sih? Ya, yang penting di bawah 2.500 angkanya ya. Oke, ini dicoba 900, jadi dicontohkannya seperti ini. 2.500 dikurangi 900 sama dengan 1.600. 9.600 yang boleh disimpan di sini. Begitu ya, teteh. Jadi, bentuk penjumlahannya adalah 1.600 ditambah 900 sama dengan 2.500. Intinya, kalau yang sudah ada jumlah bukunya dan kedua tempat ini belum ditemukan jawabannya, tinggal diisi terserah kita dengan angka-angka di bawah 2.500, tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 2.500. Begitu ya dan teteh. Silakan dilihat lagi, di sana ada contoh-contohnya ya di buku dan teteh. Oke, di sini ada contoh cerita ya. Misalnya di perpustakaan ada 2.500 buku. Sebanyak 1.600 buku sedang dipinjam. Berapa banyak buku yang masih ada di perpustakaan? Ini adalah contoh cerita dari penjumlahan yang tadi ya, yang 1.600 ditambah 900. Jadi jawaban dari soal di atas adalah 900 buku. Oke. Nah, di sini ada lagi soal. Jumlah seluruh buku cerita Nina dan Adi ada 250 buku. Berapa kemungkinan buku cerita milik Nina
Dan berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Coba buat penjumlahan dengan hasil 250 ya. Jadi bilangan berapa ditambah bilangan berapa yang hasilnya 250. Dan jangan lupa tentunya bilangan-bilangan tersebut nilainya itu lebih kecil daripada 250. Nah, ini contohnya ya, dan Teteh. Di sini contohnya 200 ditambah 50 hasilnya 250 ya. Jadi berapapun pokoknya penjumlahannya ya, yang penting hasilnya itu kalau dijumlahkan yaitu 250. Oke, berapa lagi nih selain yang tadi? Selain 200 ditambah 50. Ada lagi? Ada ya, masih banyak. Misalnya di sini Ibu contohkan 150 ditambah 100 sama dengan 250 ya. Silakan Aa dan Teteh sambil menyimak video ini sambil diisi ya di bukunya. Selanjutnya, oke. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 250. Sambil menyimak video ini sambil dikerjakan di sana di halaman 25 ya. Oke, di sini misalnya 225 ditambah 25. Kan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 250 ya. Boleh sambil diisi ya di halaman 25-nya. Selanjutnya, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 250. Nah, mau berapa lagi nih bilangannya? Oke, bisa ya. Di sini 80 ditambah 170. Itu juga bisa ya, hasilnya sama, tetap 250. Begitu ya, Teteh. Jadi hasil penjumlahannya itu tetap, dan kemungkinan bilangan yang dijumlahkannya itu berbeda-beda ya. Yang penting hasilnya tetap, hasil akhir dari penjumlahannya. Oke Teteh, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya. Silakan dibuka halaman 22 dan dikerjakan soal-soalnya ya. Nomor 1 yaitu berikan tanda huruf H jika hal-hal tersebut termasuk hak, dan huruf K jika termasuk kewajiban ya. Jadi di sini tinggal diisi di halaman 22 itu mana saja yang hak, mana saja yang kewajiban ya. Tulis di sini. Selanjutnya nomor 3. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Jadi di sini diisi dengan bilangan yang tepat ya. Contohnya ini kan 1600 ya. Jadi contohnya Ibu kasih contoh 1000 ditambah 600, kan hasilnya 1600 ya. Jadi di sini tuliskan kemungkinan bilangan berapa ditambah bilangan berapa hasilnya 1600 ya. Dan yang ini itu bilangan berapa ditambah bilangan berapa yang hasilnya 3000. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai ya Aa dan Teteh. Semoga dapat dipahami oleh Aa dan Teteh. Tapi jika ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih untuk Aa dan Teteh yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.